Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Syahri Piero dengan NIM C1B019162, Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Kita mulai dari sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, yaitu suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat terhutang pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak ditimbullah hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutan menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terhutang pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya, sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan, yaitu SPT. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila utang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan dilaksanakan dalam tahun pajak itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak hutang setiap akhir tahun. Berikutnya, jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah yang pertama, PPh Pasal 21. Pemotongan PPh atas gaji, upah, honorium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua, PPh Pasal 22. Kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Menggunakan angka pengenal impor atau API, tarifnya itu 2,5% dikali nilai impor. Jika tanpa API, tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan, termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain, pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang tarifnya 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi. Persenan tarif pajaknya itu dikali dengan DPP PPN. Selanjutnya PPh Pasal 23. Pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Tarif 5% itu dikali penghasilan bruto, itu khusus untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Lalu yang tarif 15% dikali penghasilan itu untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya PPh Pasal 24. Pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. Lalu PPh Pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.
Lalu PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Tarifnya 20% dikali penghasilan bruto. Lalu pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang terakhir, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang diberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, kesimpulannya, pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan itu merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun yang bersangkutan. Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu, seperti yang dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang. Nah, baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.